Halo teman-teman, saya Sania Sri Aprilia dengan NPM 12 10 20 257 akan membawakan topik yang pertama, yaitu tantangan dalam pengembangan produk baru. Nah teman-teman, sebuah perusahaan itu dapat menambah produk baru melalui akuisisi atau pengembangan. Nah, rute akuisisi sendiri itu dapat melalui 3 bentuk. Yang pertama, perusahaan dapat membeli perusahaan lain. Yang kedua, perusahaan dapat memberikan hak paten dari perusahaan lain. Dan yang ketiga, perusahaan dapat membeli lisensi atau waralaba dari perusahaan lain. Kemudian, rute pengembangan ini dapat mengambil 2 bentuk. Yang pertama, perusahaan dapat mengembangkan produk barunya sendiri atau dapat mengontrak periset independen atau perusahaan pengembangan produk baru untuk mengembangkan produk baru yang lebih spesifik. Nah, kita dapat mengidentifikasi 6 kategori produk baru, diantaranya yaitu yang pertama, produk baru bagi dunia. Artinya, produk baru itu yang menciptakan pasar yang sama sekali atau benar-benar baru. Yang kedua, lini produk baru. Nah, produk baru inilah yang memungkinkan perusahaan memasuki pangsa pasar yang mapan untuk pertama kalinya. Kemudian yang ketiga, untuk lini produk yang ada. Jadi, produk baru ini akan menunjang lini produk yang mapan seperti ukuran paket, cita rasa, dan lain sebagainya. Yang keempat, peningkatan dan revisi produk yang ada. Artinya, produk baru yang menyediakan kinerja yang ditingkatkan atau nilai yang lebih dipahami dan menggantikan produk yang ada. Yang kelima, penentuan ulang posisi. Produk yang ada itu akan ditargetkan pada pasar baru atau segmentasi pasar. Dan yang terakhir, pengurangan biaya, di mana produk baru yang dibuat dan memberikan kinerja serupa itu akan menjadikan biaya lebih rendah. Kurang dari 10% dari semua produk baru yang benar-benar inovatif dan baru bagi dunia. Produk-produk ini mencakup biaya dan risiko lebih besar karena merek itu baru, baik bagi perusahaan maupun bagi pasar. Nah, beberapa faktor juga cenderung menghambat pengembangan produk baru. Misalnya yang pertama itu kekurangan ide penting dalam area tertentu. Nah, mungkin ada beberapa cara tersisa untuk meningkatkan beberapa produk basis, contohnya seperti baja atau deterjen. Yang kedua itu pasar terfragmentasi. Jadi perusahaan itu harus mengarahkan produk baru mereka pada segmen pasar yang lebih kecil, sehingga ini dapat berarti penjualan dan laba perusahaan itu lebih rendah untuk setiap produknya. Yang ketiga itu batasan governmental dan sosial. Produk baru harus memuaskan keselamatan konsumen tentunya dan perhatian pada lingkungan sekitar. Kemudian yang keempat, biaya pengembangan. Nah, sebuah perusahaan itu umumnya harus melahirkan banyak ide untuk menemukan salah satu ide yang bernilai bagi pengembangan. Dan sering menghadapi biaya lead bank, manufacturing, dan pemasaran yang tinggi. Kemudian yang kelima yaitu kekurangan modal. Nah, biasanya beberapa perusahaan dengan ide yang baik itu tidak dapat mengumpulkan dana yang dibutuhkan untuk menjangkau dan meluncurkan produk barunya. Selanjutnya yang keenam, waktu pengembangan yang dibutuhkan itu lebih cepat. Nah, perusahaan juga harus belajar bagaimana menempatkan waktu pengembangan dengan menggunakan teknik baru. Nah, kemudian yang terakhir yaitu daur hidup produk yang lebih singkat. Bila sebuah produk yang baru itu berhasil, maka pesaing itu akan cepat meniruinya. Mungkin sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Topik yang kedua tentang penataan organisasi. Ada 2 poin, yaitu yang pertama, pengembangan produk baru. Pengembangan produk baru adalah proses menciptakan, merancang, dan memproduksi produk baru atau memperbarui produk yang sudah ada. Proses ini melibatkan berbagai tahap mulai dari penelitian pasar, perencanaan konsep, desain, pengujian, hingga produksi massal, serta manajemen senior juga perlu memutuskan berapa banyak dana yang harus dianggarkan untuk pengembangan produk baru. Poin yang kedua tentang mengorganisasikan pengembangan produk baru. Mengorganisasikan pengembangan produk baru melibatkan koordinasi berbagai fungsi dan departemen dalam perusahaan untuk menjalankan proses pengembangan produk baru dengan efisien. Dalam pengembangan produk baru, yang perlu diperhatikan adalah komunikasi antar departemen dan tim untuk memastikan semua pihak terlibat. Lalu, penggunaan teknologi juga berpengaruh untuk mendukung proses pengembangan produk baru. Topik yang ketiga tentang mengelola proses pengembangan gagasan. Mengelola proses pengembangan gagasan atau ide merupakan langkah kunci dalam menciptakan produk baru yang inovatif dan sukses. Proses ini melibatkan berbagai tahapan yang harus dijalankan dengan baik agar ide dapat diubah menjadi produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Gagasan-gagasan produk baru dapat berasal dari interaksi dengan berbagai kelompok dan dari pengguna teknik-teknik penciptaan kreativitas dan pemikiran inovatif. Nah, ada beberapa cara untuk menghasilkan gagasan-gagasan produk baru, yaitu yang pertama, meluangkan waktu dan melakukan pertemuan untuk mengamati tren terbaru dan memahami preferensi dan keinginan konsumen.
Lalu kita juga perlu menganalisis pesaing dengan cara mempelajari produk-produk yang ada di pasar dan mengidentifikasi kelemahan atau celah dalam penawaran mereka. Serta kita juga perlu melakukan survei dan riset seperti dengan melibatkan konsumen dan mengajak konsumen untuk memberikan masukan, umpan balik tentang produk atau layanan yang mereka inginkan. Melibatkan konsumen dalam proses pengembangan produk dapat membantu menghasilkan ide-ide baru yang relevan dengan kebutuhan mereka. Nah, setelah menghasilkan gagasan produk baru, uji coba juga dapat membantu memvalidasi ide-ide Anda sebelum pengembangan produk secara penuh. Ada tujuan penyaringan. Tujuan penyaringan adalah membuang gagasan yang buruk sedini mungkin. Dasar pemikirannya adalah bahwa biaya pengembangan produk meningkat besar-besaran dalam masing-masing tahap. Dalam masing-masing tahap pengembangan secara berturut-turut. Sebagian besar perusahaan mengharuskan gagasan produk baru diuraikan dalam format standar yang dapat dipelajari oleh komite produk baru. Yaitu mengelola proses pengembangan konsep hingga strategi, pengembangan dan pengujian konsep. Gagasan-gagasan yang menarik harus disempurnakan menjadi konsep produk yang dapat diuji. Gagasan produk adalah kemungkinan produk yang dapat ditawarkan perusahaan kepada pasar. Konsep produk adalah versi yang diuraikan dari gagasan tersebut yang diungkapkan dalam istilah-istilah konsumen yang bermakna. Kita mulai dari pengembangan dan pengujian konsep. Kita ilustrasikan pada sebuah perusahaan pengelola makanan besar yang memperoleh gagasan untuk memproduksi sebuah bubuk yang nantinya ditambahkan ke dalam susu untuk meningkatkan nilai gizi dan rasanya. Suatu gagasan produk dapat diubah menjadi beberapa konsep pertanyaan yang nantinya diberikan kepada responden. Biasanya seperti siapa yang akan menggunakan produk ini. Selanjutnya ada pengujian konsep, meliputi kegiatan menyajikan konsep tersebut kepada konsumen dan nantinya menyimpulkan reaksi-reaksi mereka. Konsep-konsep tersebut dapat disajikan secara simbolis atau secara fisik. Apabila konsep yang diuji tersebut semakin menyerupai produk akhir, maka pengujian tersebut bisa diandalkan. Selanjutnya ada analisis gabungan. Kadar kesukaan konsumen atas berbagai konsep produk alternatif dapat diukur melalui analisis gabungan atau conjoint analysis. Suatu metode yang mengetahui nilai kegunaan yang diberikan konsumen kepada berbagai tingkat atribut produk. Dengan cara, responden akan diperlihatkan berbagai tawaran hipotesis yang dibentuk dengan menggabungkan berbagai tingkat. Lalu, kemudian, responden akan diminta untuk memberikan peringkat kepada penawaran yang sudah ditawarkan oleh perusahaan tadi. Materi selanjutnya ada strategi pemasaran. Manajer produk baru tersebut akan mengembangkan rencana strategi pemasaran pendahuluan untuk memperkenalkan produk baru itu ke pasar. Rencana tersebut terdiri dari 3. Bagian pertama yaitu menjelaskan ukuran, struktur, dan perilaku pasar sasaran. Rencana promosi produk dan tujuan penjualan pangsa pasar serta laba yang diinginkan dalam beberapa tahun pertama. Seperti contohnya untuk minuman sarapan cepat saji. Pangsa sasarannya adalah keluarga yang memiliki anak yang cepat menerima menu sarapan baru, nyaman, bergizi, dan tidak mahal. Awal mulanya perusahaan akan menjual dengan porsi 500 kotak, namun pada tahun kedua perusahaan akan menjual sebanyak 700 kotak. Lalu bagian kedua yaitu menguraikan harga yang direncanakan, strategi distribusi, dan anggaran pemasaran untuk tahun pertama. Jadi produk yang akan ditawarkan seperti kayak susu dengan banyak rasa seperti vanila, coklat, dan strawberry. Nah, dari masing-masing kotak itu akan dijual ecerannya satu kotaknya dengan harga 3.000. Lalu akan tersedia satu dus dengan harga 25.000. Untuk 2 bulan pertama, penyalur akan ditawarkan 1 dus gratis untuk setiap pembelian 4 dus. Bisa juga akan ditawarkan dengan potongan harga. Bagian ketiga yaitu rencana strategi pemasaran tersebut menjelaskan penjualan jangka panjang dan sasaran laba, serta strategi bauran ke pemasaran lama-kelamaan. Jadi perusahaan akan mengambil sebesar 25% pangsa pasar dan mewujudkan tingkat laba atau investasi setelah pajak sebesar 12%. Untuk mencapai laba ini, kualitas produk harus tinggi dan akan ditingkatkan lama-kelamaan. Selanjutnya ada analisis bisnis. Analisis bisnis ini berisi memperkirakan total penjualan, berisi penjumlahan perkiraan penjualan pertama kali, penjualan pengganti, dan penjualan ulang. Lalu memperkirakan biaya dan laba. Biaya diperkirakan oleh Departemen Lini Bank, Produksi Pemasaran, dan Keuangan. Metode penjualan bergantung kepada apakah produk itu hanya dibeli sekali, produk yang jarang dibeli, atau produk yang sering dibeli.
Jika produk itu hanya dibeli sekali, seperti contohnya kayak cincin pertunangan atau rumah pensiunan, maka penjualannya akan naik pada awal dan mencapai puncak hanya pada awal saja, kemudian akan mendekati nol pada saat jumlah calon pembeli sudah habis. Dalam artian jika pangsa pasarnya adalah sudah habis, maka penjualannya akan turun. Lalu jika produk itu jarang dibeli, seperti contohnya mobil dan peralatan industri, maka siklusnya menunjukkan pergantian yang ditentukan oleh keusangan dan keausan fisik yang terkait dengan perubahan gaya, fitur, dan kinerja. Jadi kalau kita beli mobil misalnya, kita itu akan mengganti mobil tersebut pada saat kayak kinerjanya sudah tidak bagus. Lalu, jika produk itu yang sering dibeli seperti contohnya barang konsumen dan barang yang tidak tahan lama seperti makanan. Jumlah pembeli pertama pada awalnya meningkat dan kemudian berkurang ketika kurangnya pembeli. Pembelian ulang akan terjadi apabila produk yang ditawarkan dapat memuaskan beberapa konsumen. Selanjutnya pada topik 5 yaitu pengembangan produk. Seperti yang telah diketahui bahwa pengembangan produk merupakan strategi atau proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan produk, memperbaiki produk atau memperbanyak kegunaan produk sesuai dengan kebutuhan para konsumen. Nah, dalam pengembangan produk ini terdapat 5 strategi, yaitu diantaranya yang pertama ada mengumpulkan ide, merupakan tahap awal bisnis dalam mencari ide tentang produk baru. Yang kedua ada evaluasi dan penyaringan ide yang dihasilkan, harus melalui proses penyaringan untuk dapat memutuskan ide mana yang lebih efektif. Yang ketiga ada pengembangan konsep. Nah, biasanya ini dilakukan analisis untuk mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan dari produk yang direncanakan terhadap target pasar. Yang keempat ada pengembangan produk. Pada tahap ini dilakukan pengujian kegunaan dari berbagai fitur dari produk yang diciptakan. Yang terakhir, yang kelima ada komersialisasi dan peluncuran. Nah, pada tahap ini bisnis meluncurkan produk dan melakukan promosi. Jadi tugas dari pengembangan produk tersebut yaitu untuk memenuhi keinginan para pelanggan agar produk yang dihasilkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh customer. Selanjutnya ada pengujian pasar. Yang pertama ada pengujian pasar barang konsumen. Ada 4 metode utama pengujian pasar barang konsumen. Yang pertama yaitu penelitian golongan penjualan. Pada penelitian ini biasanya dilakukan dengan cara menawarkan produk kita dengan produk para pesaing secara gratis atau dengan harga yang lebih murah kepada pelanggan untuk membandingkan tingkat pembelian antara produk kita dengan produk pesaing, dan penelitian ini memungkinkan perusahaan untuk memberikan tingkat pembelian berulang dari para konsumen. Nah, pengujian ini sering disebut dengan cara testimoni. Yang kedua ada pemasaran percobaan dengan simulasi. Para penguji ini, para konsumen menerima sejumlah kecil uang dan diundang ke suatu toko, kemudian mereka boleh membeli atau produk atau barang apa saja, kemudian perusahaan akan mencatat seberapa banyak konsumen membeli merek atau produk tersebut pada perusahaan kita dan merek dari para pesaing. Yang ketiga ada pemasaran percobaan terkendali. Pada uji ini, pengaruh dari faktor-faktor toko atau brand dan iklan terbatas pada perilaku pembelian konsumen tanpa melibatkan konsumen secara langsung. Pada pengujian ini seberapa pengaruhnya suatu brand dalam perusahaan tersebut dan dalam penataan toko untuk para konsumen membeli produk tersebut. Yang keempat ada pasar percobaan. Perusahaan tersebut memilih beberapa toko atau representatif dan tenaga penjual mencoba untuk menjual ke pedagang yang menampung produk tersebut dan memajangnya dengan baik di rak. Nah, seperti yang kita sering lihat, banyak pedagang atau perusahaan itu menaruh produknya pada warung-warung ataupun toko-toko untuk menjualkan produk tersebut. Nah, kemudian yang kedua pada pengujian pasar barang bisnis. Biasanya penjual tersebut akan meminta pelanggan mencoba menggunakan minat pembeli mereka dan reaksi-reaksi lain setelah percobaan. Nah, metode pasar percobaan umum yang kedua ini untuk barang bisnis adalah memperkenalkan produk baru tersebut dalam pameran dagang. Nah, sering kita lihat kalau misalnya ada pameran atau apa, sering ada pedagang-pedagang atau sales untuk mempromosikan produk baru mereka untuk dijual, yang tujuannya untuk mengetahui seberapa minat sih para pelanggan untuk mencoba produk baru tersebut dan apakah dapat diterima oleh para konsumen ataupun tidak. Dengan pengujian ini, penjual dapat mengamati seberapa besar minat yang diperlihatkan para pembeli terhadap produk tersebut, kemudian bagaimana mereka bereaksi terhadap berbagai keistimewaan dan ketentuan-ketentuan dan berbagai banyak kemungkinan atau melakukan pemesanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maflihatus Syafirah dengan NPM 121020286. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu komersialisasi. Nah, komersialisasi sendiri dapat dikatakan sebagai penjualan produk, jasa, atau ide yang memiliki nilai ekonomi dan memenuhi kebutuhan konsumen.
Tujuannya yaitu untuk mencari keuntungan secara ekonomi, meningkatkan pangsa pasar, dan membangun kepercayaan serta reputasi baik di mata konsumen atau mitra bisnis. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih detail tentang kapan sih perusahaan menentukan waktu untuk melakukan komersialisasi. Yang pertama, perusahaan sebagai first mover advantage atau masuk lebih dahulu. Jadi, di sini definisinya sebuah perusahaan yang menjadi first mover advantage akan memasuki pasar dengan produk atau layanan baru mereka, kemudian akan memperoleh keunggulan kompetitif dengan mengikat para distributor dan pelanggan utama sebelum pesaing lain memasuki pasar. Manfaat sebagai first mover sendiri yaitu memperoleh pengenalan merek yang kuat sehingga dapat menarik konsumen baru bahkan setelah pesaing lain memasuki pasar. Namun, menjadi first mover juga memiliki risiko yang sangat besar loh jika produk atau layanan yang ditawarkan tidak diminati konsumen, sehingga ada kemungkinan produk atau layanan ada yang flop di pasaran. Yang kedua, sebagai CO mover advantage atau masuk bersamaan. Definisinya di sini yaitu dua perusahaan yang memasuki pasar secara bersamaan dengan penggerak dan strateginya masing-masing. Perusahaan tersebut mungkin mengatur waktunya untuk masuk secara bersamaan dengan pesaing karena pasar mungkin akan memberikan perhatian yang lebih besar jika ada dua perusahaan yang mengiklankan produk baru. Yang ketiga, perusahaan sebagai last mover advantage, yaitu masuk belakangan. Definisinya, sebuah perusahaan yang memasuki pasar setelah penggerak pertama dan penggerak bersama. Perusahaan tersebut mungkin menunda peluncuran produk atau layanannya untuk menghindari resiko kegagalan yang besar, karena mereka berkesempatan untuk melihat pasar dulu, melihat antara fitur, teknologi yang digunakan, dan produk yang dikenalkan oleh first mover dan CO mover, itu mana yang gagal dan mana yang ternyata mendapat ratio-nya bagus, kemudian diminati konsumen. Nah, nantinya akhirnya si perusahaan last mover akan memfokuskan produk atau layanan yang memang sudah diminati konsumen sehingga peluang mereka untuk gagal lebih sedikit. Tetapi tentu saja kerugiannya adalah market sudah kadung dihabisi oleh first mover dan CO mover yang sudah terlebih dahulu membangun reputasi baik dengan para pelanggannya. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang ada beberapa strategi untuk perusahaan agar bisnis yang digerakkan dapat mencapai laba. Di antaranya yaitu yang pertama, penentuan strategi geografis. Perusahaan harus memutuskan apakah akan meluncurkan produk baru itu hanya di satu tempat, satu wilayah, beberapa wilayah, pasar nasional, atau pasar internasional. Hal ini penting dipikirkan untuk bagaimana si produk dari perusahaan dapat survive menyesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi pasar lokal. Kemudian yang kedua ada kepada siapa. Perusahaan juga harus mengarahkan kepada siapa distribusi dan promosi produk atau layanan mereka agar sesuai dan tidak salah dalam menentukan target pasar. Yang ketiga yaitu ada strategi pengenalan produk. Di sini perusahaan harus memperkenalkan produknya kepada konsumen dengan ide kreatif dan inovasi yang menarik. Perusahaan bisa berkreasi dengan cara membuat packaging atau logo yang mudah dikenal dan menarik perhatian konsumen. Hal ini penting dilakukan agar calon konsumen terpengaruh dan tertarik kepada produk atau layanan yang ditawarkan hingga mau untuk membeli produk atau layanan yang kita kenalkan. Topik selanjutnya yaitu proses adopsi konsumen. Adopsi sendiri merupakan keputusan individu untuk menjadi pengguna teratur bagi produk tertentu. Proses penggunaan konsumen kemudian diikuti oleh proses kesetiaan konsumen yang menjadi perhatian produsen. Nah, sekian tahun yang lalu itu, orang-orang yang memasarkan produk baru menggunakan pendekatan pasar massal dalam meluncurkan produk baru mereka. Pendekatan ini juga punya kelemahan utama, yaitu membutuhkan biaya pemasaran yang besar-besaran dan juga melibatkan banyak kehadiran yang sia-sia. Kedua kelemahan ini menghasilkan pendekatan pemasaran sasaran bagi pemakai utama. Selanjutnya, tahap-tahap dalam proses penggunaan. Ada 5 tahap dalam proses penggunaan. Yang pertama kesadaran, yang kedua minat, yang ketiga evaluasi, yang keempat uji coba, dan yang kelima penggunaan. Pemasaran produk baru seharusnya memudahkan pergerakan melalui 5 tahap ini. Misalnya, produsen pencuci piring listrik mungkin menemukan bahwa banyak konsumen berhenti pada tahap kedua, yaitu minat. Mereka tidak membeli karena mereka merasa tidak yakin dan juga biaya investasi yang cukup besar. Tetapi, konsumen yang sama akan bersedia menggunakan pencuci piring listrik tersebut hanya untuk mencoba dengan biaya bulanan yang relatif kecil. Selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses penggunaan. Sebagai pemasar harus mengenali ciri-ciri proses penggunaan, yaitu perbedaan kesiapan orang untuk mencoba produk baru. Akibat dari pengaruh pribadi, tingkat penggunaan yang berbeda,
dan juga perbedaan kesiapan organisasi untuk mencoba produk-produk baru. Ciri-ciri dari proses penggunaan diantaranya ada kesiapan mencoba produk baru dan pengaruh pribadi. Menurut Everett Rogers, mendefinisikan keinovatifan seseorang sebagai sejauh mana seseorang itu relatif lebih awal menggunakan gagasan baru dibandingkan dengan anggota-anggota sistem sosialnya. Nah, dalam masing-masing bidang produk itu, ada yang namanya pelopor dan pengguna awal. Misalnya, beberapa orang itu merupakan kelompok yang pertama kali menggunakan gaya berpakaian yang baru. Terus ada juga beberapa dokter merupakan orang pertama yang meresepkan obat baru. Dan ada juga beberapa petani merupakan orang yang pertama kali menggunakan metode pertanian yang baru. Perkenalkan, nama saya Tri Astuti. Di sini saya akan menjelaskan, yang pertama ada inovator, yang kedua penggunaan awal atau early adapter, yang ketiga mayoritas awal atau early majority, yang keempat mayoritas akhir atau late majority, dan yang kelima lelet atau lagers. Masing-masing dari kelima kelompok ini harus didekati dengan satu jenis pemasaran yang berbeda. Jika perusahaan ingin menggerakkan inovasinya di seluruh siklus hidup produk, pengaruh pribadi adalah dampak yang ditimbulkan seseorang terhadap siklus dan kemungkinan pembelian orang lain. Perusahaan-perusahaan sering membidik inovator dan penggunaan awal dengan peluncuran perdana produk mereka. Kemudian ada persiapan organisasi menggunakan inovasi. Pencipta metode pengajaran yang baru ingin mengidentifikasi sekolah-sekolah yang inovatif. Produsen bagian peralatan kedokteran yang baru ingin mengidentifikasi berbagai rumah sakit yang inovatif. Penggunaan berkaitan dengan berbagai variabel dalam lingkungan organisasi tersebut seperti kemajuan masyarakat, pendapatan masyarakat, organisasi itu sendiri, ukuran, laba, tekanan untuk perubahan, pengelolaan tingkat pendidikan, dan juga umur. Kekuatan-kekuatan lain juga ikut berperan dalam mencoba agar tidak digunakan oleh organisasi-organisasi yang menerima sebagian besar pendanaan dari pemerintah seperti sekolah-sekolah negeri.